Masih semangat? Coba kalau semangat, jawab salamnya yang kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar semangat. Saya doain semuanya biar pada sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Yang punya utang, utangnya biar cepat. Yang pengen pergi ke Mekah biar cepat pergi. Insya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul wilayah, Bapak Kepala Desa Muara Bakti, yaitu Bapak Haji Asmawi. Kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM, yaitu Bapak Ustadz Khalil yang sedang kurang sehat. Kita doakan biar Allah angkat penyakitnya, biar Allah segera sembuhkan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Para ustazah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para remaja, anak-anak sekalian, yang insya Allah semuanya selalu diberikan semangat, diberikan kesuksesan dalam menggapai cita-citanya. Amin, amin ya rabbal. Para anak sekalian, rasanya kita ini kurang komplit kalau kita tidak bersolawat bersama. Kita solawat bersama biar Nabi kenal sama kita. Pengen nggak dikenali Nabi? Pengen nggak Nabi kenal sama kita? Biar Nabi kenal sama kita, maka sering-sering sebut namanya. Maka nanti di padang mahsyar saat dikumpulkan bersama-sama, Nabi nyari, ini umat saya, ini umat saya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ayo bareng-bareng. Sallallahu ala, biar semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Ayo semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering ya menyebut nama Nabi kalau kita pengen dikenali oleh Nabi. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini udah malamnya keberapa ini? Safari halal bihalal. Malam keberapa? Malam ketiga.
Tiap malam kan nginter kan? Ini malam ke berapa? Ke-8. Nah, ke-9. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu halal ya. Halal bihalal itu dari kata al-hillu. Apa al-hillu? Terurai. Kalau ibarat benang kusut, benangnya terurai. Kenapa kita halal bihalal? Karena bisa jadi di antara yang satu dengan yang satu hatinya kusut. Ada enggak yang malam ini kusut? Kusut itu artinya sama orang ini marah, sama orang ini marah, tidak pernah tegur sapa, negor di jalan kagak, gedeg bertahun-tahun. Itu namanya orang hatinya apa? Ada di sini yang kusut. Mana yang kusut apa hadiah enggak? Kalau ada yang kusut malam ini halal bihalal diurai. Jangan sampai kusut. Apalagi kalau kusutnya sampai dibawa mati. Kira-kira kalau mati bawa hati yang kusut, masuk nggak ke dalam surga? Masuk nggak? Nggak akan. Makanya kenapa nih di Muara Bakti, Masya Allah, tiap malam halal bihalal. Kalau tempat ini yang kusut-kusut udah diurai, di tempat sana yang kusut-kusut udah diurai. Maka kalau orang hatinya udah tidak kusut, itulah calon masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Para anak sekalian, para hadirin dan hadirat, kenapa kita halal bihalal? Yang pertama tadi mengurai kalau ada di antara kita yang kusut. Dalam Islam nggak boleh orang itu benci dengan orang lain melebihi 3 hari. Kadang-kadang kan ada, gua gedeg banget sama dia, gua benci banget sama dia, pokoknya sampai mati gua bawa tuh, begitu nggak? Nah, kalau ada orang yang kayak gitu, jauh sama surga. Kenapa? Karena kata Nabi, la yadkhulu al-jannata qati'ur rahim. Orang itu tidak akan masuk surga yang memutuskan silaturahmi. Makanya bagus di Muara Bakti ada program safari halal bihalal dalam rangka supaya semuanya bisa masuk surga. Ini jangan-jangan halal bihalal mah tiap malam, kusut mah tetap baik jalan kusut ya. Jangan sampai nauzubillah. Kenapa halal bihalal? Yang kedua, halal bihalal itu sesuai dengan perintah Allah. Jadi bukan sembarangan perintah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas. Nah, di sini nih Allah menggunakan kalimatnya ya ayyuhan nas. Wahai para manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas orang Jawa, manusia bukan. Di sini ada orang Jawa. Orang Sunda manusia bukan. Orang Betawi, orang Madura, orang mana-mana disebut oleh Allah ya ayyuhan nas. Maka orang halal bihalal itu kalau ada tetangga kita yang bukan muslim masuk tuh di ayat itu. Gak apa-apa dia hadir. Halal bihalal mengundang orang apa? Tetangga yang non muslim. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan
thayyibah. Wahai para manusia, makanlah dari apa yang kami rezekikan, yang halal dan yang baik. Jadi tugas kita di dunia ini mengkonsumsi yang halal dan yang baik, dua. Itu jangan sampai nggak dilakukan. Kenapa? Kalau kita makan yang halal, maka pasti jasmani kita sehat. Kalau kita makan yang halal, maka otomatis rohani kita sehat. Kalau rohaninya sehat, otomatis pikirannya sehat. Kalau pikirannya sehat, tidak pernah suuzon sama orang. Ini kan kadang-kadang kita udah dengki duluan, udah suuzon duluan, udah negatif thinking duluan. Kenapa pikiran kita ini kotor? Kenapa pikiran kita ini negatif? Sama orang sering suuzon karena yang kita makan tidak halal, membuat pikirannya juga tidak jernih. Tuh pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita kejar para bapak ibu sekalian, dua, halal dan baik. Ya, karena walaupun halal, kalau kita makan kebanyakan itu tidak baik. Nasi halal nggak? Nasi haram apa halal? Kalau makan nasi kebanyakan, maka itu menjadi tidak baik. Coba bapak ibu yang sudah penyakit diabetes, nasinya dikurangin apa enggak? Pasti. Kenapa? Dulu dia bisa diabetes karena kalau makan 2 piring muntung. Nah, 2 piring muntung. Ya, 2 piring muncung. Jadi kalau kebanyakan dia makan nasi, itulah menjadi tidak thayyib, tidak baik. Ya, maka dalam ilmu kesehatan, ini saya lagi terapi biar gulanya tidak naik. Setiap makan pagi, siang dan malam jam 6 maksimal, itu nasinya cuma 8 sendok makan. Orang sini ada yang kuat makan nasi 8 sendok. Ya, 8 sendok makan udah segitu, nggak boleh lebih. Itu yang ditaker oleh pihak kesehatan. Lebih dari itu tidak baik, tidak sehat. Ya, maka kata Allah, halalan thayyibah. Orang itu harus makan yang halal dan yang baik. Karena kalau yang halal aja berlebihan, dia akan timbul penyakit. Apalagi kalau ada orang makan yang tidak halal, yang haram, maka satu, dia akan berdosa. Nih, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang konsumsi makanan-makanan yang tidak halal, yang haram, ya, maka kata Nabi apa? An-naru aula. Orang yang dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram, maka tempatnya neraka lebih utama. Tuh, na'udzubillah. Pengen masuk surga nggak? Masuk surga pengen nggak? Di surga ada yang haram nggak? Nggak ada. Makanya kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, makanya kalau kita pengen masuk surga, halal dan thayyib, dua. Itu dari segi makanan. Bagaimana dari segi pergaulan, dari segi emosi? Maka kata Nabi,
fa in kanat mazlimatun li akhihi falyatahallal minha. Kalau di antara kamu, kata Nabi, ada mazlimah, ada kezoliman, ada kejahatan kepada saudara-saudaranya, maka kata Nabi, suruh halalin, suruh urai yang kusut-kusut. Jadi kalau kita pernah nyakitin orang, maka segeralah meminta maaf. Ya, tugas kita adalah memaafkan. Karena kalau ada orang yang berbuat zalim, berbuat kejahatan, kemudian dia tidak memaafkan, maka kesalahan itu tidak akan pernah berakhir. Ya, nanti di akhirat nih, orang yang pernah nyakitin orang yang pernah zolimin orang, ketika orang itu tidak minta maaf, maka orang yang nyakitin punya amal soleh, punya kebaikan, maka kebaikannya pindah ke orang yang disakiti. Tuh, hati-hati ya. Kalau yang sering zolimin orang, kalau zaman sekarang sering ngebully, sering nyakitin orang, hati-hati. Kalau kita tipe orang yang sering nyakitin orang, kemudian orang yang kita sakiti, kebaikan kita pindah ke orang itu. Kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan datang ke majelis-majelis taklim, karena kita sering nyakitin orang, maka kebaikan itu pindah ke orang yang disakiti. Ternyata yang sering menyakiti, kebaikannya habis, udah habis, pindah ke orang yang disakiti. Apa? Dosa orang yang disakiti pindah ke orang yang menyakiti. Oh, udah pahalanya habis, dosa orang yang disakiti pindah kemana? Yang menyakiti. Makanya kalau kita disakiti orang, serahin aja sama Allah. Biar dosa kita apa? Habis. Biar kebaikan dia pindah ke orang yang menyakiti kita. Tuh konsepnya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa halal bihalal? Dalam rangka kalau kita disakiti orang tidak perlu membalas. Karena kalau dibalas berarti sama dengan orang itu. Jadi kalau kita disakiti oleh orang lain, maka serahkan kepada Allah, dosa kita habis, pindah ke yang menyakiti. Kemudian yang menyakiti punya nilai amal soleh, pindah ke yang disakiti. Masya Allah, keuntungannya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu kan, ini sering dapat sejarah kan, Nabi sering disakiti. Tapi Nabi nggak pernah balas. Setiap kali Nabi disakitin, Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi dizalimi, apa yang Nabi lakukan? Angkat tangan, doain. Ya Allah, berikan orang itu hidayah. Ada orang sini, orang Muara, kalau disakitin orang didoain yang baik-baik ada. Nah, ya kan? Besok belajar sama Nabi. Kalau kita disakitin orang, kita sorok dia. Nah, ya kan? Ada di sini orang Muara disakitin terus diapain? Ada? Nggak ada. Makanya orang yang kayak gitu tuh, itu Allah sanjung dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang punya akhlak agung itu kalau disakiti sama orang disorong. Ibu dikatain nih di majlis taklim begini, Bu Gono datang bawa sop bandeng, assalamualaikum, ini gua bawain dulu. Gitu. Kalau ada begitu, gua cium bolnya ya. Ya, ada orang Muara begitu, disakitin, dihina, dicaci, disorong. Itu yang diajarin oleh Nabi.
Jangan disakiti, dihina, diteluk. Ya sama itu mah. Sama-sama masuk apa? Masuk neraka. Jadi orang-orang yang ingin seperti Nabi, ikuti apa yang Nabi ajarkan. Jadi Nabi nggak pernah disakiti orang, Nabi nggak pernah balas. Bahkan Nabi sering doa. Nah besok begitu tuh. Ya kan begini itu sekalian. Ada nggak yang jamin hidup kita 10 tahun lagi? Nggak ada. Hidup kita sampai kapan? Bisa jadi besok. Besok pagi Israel udah nomplok di depan rumah kita. Gua datang ke rumah lo menjemput lo pulang. Ada yang siap? Kalau kita mati ternyata masih punya dendam sama orang lain dan itu tidak akan dimaafkan, maka urusannya di akhirat. Urusannya di akhirat. Nah itu yang perlu dihindari. Maka kalau ibu-ibu sekalian ya, selalu ingat mati, besok gua mati, besok gua mati. Hari ini maafin gua ya, maafin gua ya, maafin gua. Ini maka pentingnya halal bihalal. Tadi apa saya bilang? Halal bihalal artinya apa? Mengurai hati yang kusut. Kalau pulang dari sini, sama tetangga kusut, sama saudara kusut, sama ipar kusut, sama mertua, jangan halal bihalal, jangan hadir. Ya, ngapain itu hati kusut dibawa-bawa kemari ya? Maka bismillah, malam ini saya janji sama Allah, ya Allah berikan saya hati saya yang lapang. Bu, pengen gak hatinya lapang? Pengen gak hatinya lapang? Nih saya kasih amanah. Setiap habis sholat subuh, Bu, subuh jam berapa subuh? Jam 6 apa setengah 7? Jangan-jangan subuhnya setengah 7 lagi ya. Habis sholat subuh, ini tangan kanan letakkan di dada. Baca apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sampai habis. Faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Baca nih Bu. Berapa kali Bu? 9 kali. 9 kali. Taruh di sini nih tangannya. Kenapa ibu sekalian? Nih hati sumber dengki. Ibu kalau gedeknya di pala apa di hati? Ibu kalau benci sama orang di pala apa di hati? Hati gua panas banget, hati gua panas. Gua gedek sama dia. Begitu kan Bu? Maka hatinya yang harus dibersihkan. Hatinya yang harus lapang. Dengan cara apa? Bismillah. Alam nasrah laka sadrak. Baca itu 9 kali. 1, 2. Saya kasih ini amalannya. Baca doa surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang tahu? Ntar kalau ada yang tahu dikasih hadiah sama panitia. Ada yang tahu nggak? Doa yang Allah ajarkan surah Al-Hasyr ayat 10. Maju ke depan yang bisa. Ayo, mau dapat hadiah nggak? Maju ke depan yang bisa. Masya Allah, ini maju ke depan. Mana mikrofonnya? Sini Mas, sini Mas. Panitia mana hadiahnya? Luar biasa kasih. Itu cukup. Panitia mana hadiahnya? Mama mikrofonnya Mak. Harap sana. Sebentar Mak, sebentar. Namanya Ibu apa Mak? Panitia mana panitia? Ibu Mursani. Ibu apa? Ibu Mursani. Mursani. Biar hatinya kagak kusut, biar hatinya lapang, biar hatinya kagak dengki sama orang. Ini doanya nih dari Allah. Panitia ada? Mana adanya? Hadiahnya mana? Udah siap? Hadiah dari panitia mana? Kita dari Bapak Lurah aja.
gedean. Ibu apa teh namanya, ibu apa? Nur Sani. Coba mak baca silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak TK latihan lomba baca Quran ya. Mak, mana hatinya tuh mak? Hatinya kan doa biar hatinya lapang mak. Mana ada yang bisa? Surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang bisa? Itu dapat hadiah ini. Mana yang bisa? Ini anak-anak deh. Google, nggak ada. Mak lagi sergap baca wal asri ya. Tapi mantap mak. Masya Allah. Biar hati kita lapang, biar hati kita nggak gedeg baik sama orang, biar hati kita nggak dengki sama orang, Allah kasih doa surah Al-Hasyr ayat 10. Udah dikasih tahu tuh surahnya? Nggak ada yang tahu. Ini doanya nenek sama nenek-nenek sering dibaca. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ada yang bisa mak? Ada yang bisa? Apa kata Allah? Wa la taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan hati kami ghillah, ada penyakit dengki, ada penyakit gedeg sama orang, ada penyakit hasud, itu ada di sini. Makanya Allah kasih itu satu doa, sumber segala benci itu ada di hati. Kalau hatinya bersih, maka nggak pernah benci dengan orang. Kalau hatinya tenang, maka nggak pernah dengki sama orang. Maka disunahkan oleh Nabi ketika bapak ibu dari rumah, terutama bapak-bapaknya, jalan dari rumah ke masjid, ada satu doa. Allahumma ja'al fi qalbi nur wa sam'i nur wa basari nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya, jadikan pendengaran saya cahaya, jadikan mata saya cahaya. Maka kalau orang hatinya udah bercahaya, kagak pernah benci dengan orang. Kalau sampai hari ini ternyata hati kita masih benci sama orang, berarti hati kita itu tidak ada cahaya, masih gelap. Ya, maka yang gelap-gelap itu ada di mana adanya? Di neraka, di alam kubur. Makanya kemarin kata Nabi, apa kata Allah kepada Nabi Musa, apa? Kami berikan kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya. Cahaya pertama nuru Ramadan. Jadi Ramadan itu cahaya buat umat Nabi Muhammad. Yang kedua nurul Quran. Ya, cahaya Al-Quran. Dua cahaya ini menerangi dua kegelapan umat Nabi Muhammad. Apa gelapnya? Zulmatu fil qabr, gelapnya di alam kubur. Yang kedua zulmatu yaumil qiyamah, gelapnya di hari kiamat. Coba saya tanya, alam kubur nanti kalau kita mati, masuk nggak kita ke kuburan? Masuk nggak? Semua masuk kuburan nggak? Kuburan yang kita masuki terang apa gelap? Gelap apa terang? Dengan apa neranginnya? Nurul Quran, dengan Al-Quran. Maka orang yang biasa membaca Al-Quran, kuburannya udah pasti terang. Maka doanya apa? Allahumma arhamna, terus waj'alhu lana wa nuran kaunan
wa'allimna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana paham nggak yang barusan kita doa? Allahumma ja'al, Allah jadikan Quran itu nur, cahaya. Bahkan bukan hanya cahaya, hujjatan. Quran itu menjadi apa? Pembela. Jadi Quran itu akan menjadi cahaya penerang saat kita di alam kubur. Quran itu akan menjadi pembela saat kita dalam keadaan kesusahan. Ya, makanya kenapa orang itu sunnah setiap hari harus ingat 20 kali mati. Mati, besok gua mati, besok gua mati, besok gua mati 20 kali. Ini ingat mati nggak? Ingat mati nggak? Kalau orang ingat mati, nih dengerin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita selalu ingat mati, satu, nggak akan pernah meninggalkan ibadah. Kedua, orang yang selalu ingat mati nggak akan pernah marah sama tetangga dan saudara, nggak akan. Ngapain dia marah sama saudara? Ngapain dia dengki sama tetangga? Besok lu mati. Betul nggak? Kalau dia ingat mati, dia pasti baik. Baik. Kagak begini. Ada kan orang sama saudara, sama tetangga, bol kuning buntut. Tahu? Sebenarnya tawa. Mengenal nih, bol kuning buntut gasir. Orang saking pelitnya disebut apa? Bolnya aja kuning. Ya, apa buntut gasir. Ya, karena orang itu nggak ingat mati. Nah, mudah-mudahan yang malam ini hati kita kan Bapak Ibu nih. Ini kita punya kepala, punya mata, punya telinga, punya lisan, punya tangan, punya kaki. Yang gerakin siapa? Ini hati. Kenapa Ibu datang kemari? Hati gua pengen hadir. Kenapa Bapak Ibu bisa lebaran sama saudara? Karena hatinya pengen ketemu saudara. Karena hatinya gede, karena hatinya benci. Ngapain gua kalau lebaran sama dia? Nah, adanya di sini. Maka hati itu kudu diobati. Dengan apa obatnya? Dengan sering-sering membaca Al-Quran. Ya, nah mudah-mudahan ya malam ini kita Allah urai yang kusut-kusut sesuai dengan namanya halal bi halal. Yang kedua, hati kita yang kusut Allah urai. Jangan pernah dengki, benci, gedek sama orang, apalagi dendam. Tidak pernah itu diajarkan oleh Nabi. Kalau Bapak Ibu ngaku nabinya Nabi Muhammad, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena itu mari sama-sama kita tutup dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di sini dan mengenali kita saat kita susah. Nabi hadir akan menolong kita. Mari sama-sama. Allahumma sholawat. Allahumma sholli salatan tamman ala sayyidina tanhalu bihi raqalu tanfariju wa tuqadha bihi hawaiju wa tunalu wa hasal khatimi bi
الكريم وعلى وصحبه في كل ونفس بعدد كل ما اللهم صل وسلم. Ada kan hadiahnya? Sini mah tadi mah. Walaupun salah juga, saya kasih hadiah. Dari orang belum turun. Tuh, ada hadiahnya, tenang. Tuh, tuh. Nah, arahnya mah. Tadi udah maju ke depan, walaupun salah, alhamdulillah. Jadi tahu hadiahnya tadi apa? Biar hatinya tenang. Siap yang remaja masuk ke ruang halaman. Tuh, Masya Allah. Yang remaja mana nih yang remaja? Mana mikrofon? Jangan mau kalah sama ibu-ibu. Ini masih ada 4 lagi. Ini isinya masing-masing 2 juta. Tiket umroh. Nolnya gelinding semua. Tiket umroh katanya. Ya. Insya Allah. Oke. Ada yang bisa jawab? Ya. Kalau yang bisa jawab, Ini yang remaja mendapatkan langsung ruang maju ke halaman. depan. Ya. Yang bisa jawab langsung maju ke depan. Pertanyaan pertama. Nabi haji tahun keberapa Hijriah? Juga tanya IAI. Nabi kan hajinya cuma sekali. Setelah haji Nabi mati, udah tutup mata. Nabi haji sekali tahun berapa Hijriah? Ayo, yang bisa jawab dia bisa haji. Siapa nih? Sini maju. Maju. Jangan nunjuk, langsung ke depan. Iya, jangan nunjuk, langsung maju ke depan. Jawab dulu. Jawab dulu. Tahunnya doang, tahun berapa? Tahun 9 Hijriah. Ada lagi? Gugur. Hah? Gugur. Gugur. Ya. Ayo, ada satu kesempatan. Tanya IAI. Ayo. Hah? Boleh. Panitia boleh nggak guru? Panitia boleh panitia. Nunjuk. Iya. Tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah. Nabi pertama hijrah seumur hidupnya tahun 10 Hijriah. Lanjut dulu. Nah, ketika Nabi haji, Nabi wukufnya kan di Arafah. Turun ayat terakhir dalam Al-Quran. Turun ayat terakhir. Bunyinya atau apa nih? Bunyinya aja. Bunyi ayat terakhir. Bunyi ayatnya. Ayat Al-Quran yang diturunkan Allah terakhir waktu Nabi haji. Ayat terakhir yang diturunkan Allah. Google. Tanya IAI. Biasanya itu sekarang udah mulai pintar nih. Tanya IAI. Ayo dong, pada Gampang itu. maju. Belakang, Maju. depan, belakang. Ada lagi ya? Depan ada. Ada. Ayo. Gampang. Satu amplop ini, satu amplop. Ganti. Tak dulu. Pak Lurah. Bapak-bapak ada yang jawab. Ayo, remaja. Ini. Oke. Ayo ayatnya aja sebutin. Ayat 3 surah Al-Maidah. Surahnya, ayatnya. Bunyinya. Jadi bukan surahnya, bukan ayatnya. Lafaznya. Dia orang nyari di Google dia. Al-Maidah ayat 3 benar. Al-Maidah ayat 3 ayat terakhir yang kurang. Bunyinya, redaksinya. Ayo ada. Gampang. Ayo maju. Tuh, kasihnya. Nah. Ayah 2 juta pulang beli rice cooker. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu Betul. lakum. Gampang kan?
Gampangnya al-yauma akmaltu lakum dinakum nih. Bayar pajaknya. Biar cek dong ah. Bayar pajaknya. Lanjut gitu. Oke, lanjut. Masih ada 3 pertanyaan. Masih ada dua pertanyaan. Oke. Terusin deh 1 pertanyaan lagi, jadi 3 pertanyaan lagi. Dalam 1 hari 1 malam kita kan ada sholat ba'diyah dan qobliyah. Tapi yang muakkad ada 12 rakaat. Siapa orang yang mampu melakukan 12 rakaat, maka orang itu dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu di mana aja? 12 rakaat sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Letaknya di sholat mana aja? Yang 12 rakaat. Yang 12 rakaat aja. Qobliyah ba'diyah. Nyebutin doang. Iya. Ayo, maju. Saya nggak tahu. Maju. Iya, tak usah. Maju aja dulu. Puluh nggak tahunya sampai 12. Mana? Maju. Ada. Nah, sebutin. Masya Allah. Iya, pria berkorban. Ya. Silakan. Ini orang Muara apa orang Palestina? Sebutin. 1. Jawaban. Qobliyah zuhurnya berapa? 2. Asar 2. 1. Asar. Nggak ada asar. Nggak ada asar. Ganti yang lain. Siapa? Yang muda boleh lagi nggak? Boleh. Yang muda. Tadi kan belum menjawab. Oke, ayo siapin 12 rakaat. Zuhurnya berapa? Zuhur 2. Maghrib. Berurutan, gampang jadi ngingetinnya. Zuhur 2, asar 1. Nggak ada asar. Asar nggak ada. Maghrib 1, Isya 2, subuh 1. Di mana ada sholat ba'diyah 1, ada witir 1 Maya. Ada yang tahu? Tukar. Sini maju, cepetan. Sebelum saya ganti pertanyaannya. Ya, yuk. Ada yang tahu? Pulang. Ayo. Jor 2. Berdoanya ba'diyah apa qobliyah? Qobliyah ba'diyah 4 berarti. Iya. Terus Maghrib 2, 6. sama ba'diyah qobliyah. Iya. Isya 2, sama qobliyah yang 2. Ba'diyah qobliyah. Nggak ada salah. Udah. Terakhir, ada yang bisa 12 rakaat? 12 rakaat ibu. Udah nggak bisa, udah maju tadi. Ganti ini yang cewek, ibu. Ini berarti belum pernah jalanin ini. Nah, Kalau yang sering jalan pasti bisa. Ini saya kasih tahu. Oke. 12 rakaat itu yang dianjurkan qobliyah subuh 2. Qobliyah subuh 2. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4. Qobliyah zuhurnya 4. Berapa udah? Nah, ba'diyah zuhur 2. ba'diyah zuhur 2 8. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah maghrib 2 10. Ba'diyah isya 2. Ba'diyah isya 2. Berarti Makanya sholat ba'diyah isya lebih utama daripada sholat tarawih. Maka kalau ada orang sholat tarawih enggak ba'diyah isya, maka dia tidak mendapatkan kesempurnaan. Karena ada kan orang tarawihnya iya, ba'diyah isyanya enggak. Dah, terus siapa yang bisa doa minum air zam-zam? Doa minum air zam-zam. Ibu, doa minum air zam-zam. Belajar Bapak Lurah dong. Nah. Ayo. Ayo. Guru boleh nyontek nggak katanya? Ini masih maju lagi sekarang. Boleh. Penasaran. Ayo apa aja? Doa minum air zam-zam. Allahumma ja'alna Ya. Ada yang bisa?
Ada yang bisa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa halalan wa thayyiban wa mutaqabbala. No. Nggak ada yang bisa? Kalau nggak ada yang bisa, doa mandi hadas besar. Gila kan lagi bisa juga. Nah, sini maju, jangan nunjuk doang. Coba lagi. Maju. Hadas besar. Mana nenek ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul busra lirabbil alamin akbari fadlillahi ta'ala. Masalah keseringan mandi. Satu lagi guru. Yang abang tadi gagal semangat nih. Satu lagi. Mak, lumayan tuh mak. Ya, ntar Iya. kasih dulu. Satu lagi guru. Satu lagi. Berarti ini doa syafaat. Doa safar. Udah ketik. Doa safar. Kan sering bepergian kan? Kalau naik motor, naik mobil, Doa keluar rumah. doa syafaat. Ayo, maju. Doa safar. Maju nih. Ini abang mau maju. Iya, oke boleh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Alhamdulillah. Mau lagi nggak? Mau lagi? Satu lagi? Mau? Mau lagi nggak? Satu pertanyaan lagi? Mau? Jawab tapi ya. Oke, boleh dulu. Satu lagi. Amplopnya habis sudah, arti habis juga. Ada satu lagi. Oke. Kalau saya tahun ini haji, kan saya wukuf tuh di Arafah. Ya, yang tidak haji itu disebut puasa apa? Saya haji tahun ini, terus saya wukuf di Arafah. Yang tidak haji ada di sini, di negaranya atau di kampungnya, puasa apa dan tanggal berapa? Ayo. Puasa apa dan tanggal berapa? Karena puasa itu satu hari dia menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun dihapus dengan puasa 1 hari. Ayo, cewek. Siapa? Ayo. Puasa apa? Hati-hati. Engkau ada engkau. Ada. Tuh tambahin tuh sama Pak Lurah tuh. Nah nih. Ini pertanyaan selanjutnya apa nambah ini? Nah, amplopnya 2,5 juta. Betul. Dari Pak Lurah. Ayo dari Pak Lurah nih. Ayo satu lagi. Ayo. Maju. Pak Lurah ini nambahin atau satu pertanyaan lagi? Gimana guru? Itu tuh ini depan. Ayo maju. Maju. Puasa apa dan tanggal berapa? Iya. Puasa apa dan tanggal berapa? Puasa Rajab tanggal 5. Raja bro. Udah mak jawab aja udah lagi. Tuh, kasih mic-nya. Mic-nya kasih. Ya. Puasa apa namanya? Puasa Arafah tanggal 10. Puasa Arafah. Kan wukuf, masa wukuf bulan Rajab ya? Saya nggak tahu nih dari Pak Lurah isinya berapa. Tapi pasti udah pada tahu dalam hati mah. Mau nggak nih? Ya, terakhir dari Pak Lurah nih. Doa bangun tidur. Doa habis wudhu. Doa habis wudhu. Doa habis wudhu. Siapa mau mulai? Guru. No, mama. Ayo. Udah nunjuk nggak bertanggung jawab. Ini boleh ini. Udah habis wudhu. Udah tadi mah mandi, masuk wudhu lagi baik.
ibadika sholihin. Ulangi sekali lagi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Masya Allah 100. Nah. Akhir ya. Terima kasih Guru. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan kita tahun depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.